Kementerian Pertahanan memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas pokok Kemhan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kemhan berperan penting dalam mewujudkan program prioritas nasional di bidang pertahanan negara, antara lain 1. Pembangunan kekuatan pertahanan, 2. Pembangunan industri pertahanan, 3. Pembangunan karakter bangsa, 4. Peningkatan kerjasama internasional. Sebagai wujud meningkatkan pembangunan kekuatan pertahanan, Kemhan telah membentuk komponen cadangan. Komponen cadangan merupakan sumber daya nasional yang disiapkan untuk menjalankan tugas negara melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama pertahanan negara, yakni Tentara Nasional Indonesia. Seiring dengan kebijakan tersebut, pada tahun 2021 telah terbentuk Komcat sebanyak 3.101 personil dan sebanyak 2.974 personil anggota Komcat pada tahun 2022 yang terdiri dari 1.500 matra darat, 500 matra laut, dan 500 udara, serta 50 diantaranya adalah wanita, Wan Komcat AL 35 dan Wan Komcat AU 15. Selain pembentukan Komcat, untuk meningkatkan nilai-nilai patriotisme segenap warga negara sebagai upaya dalam mempertahankan eksistensi tetap tegaknya NKRI, Kementerian Pertahanan juga telah membentuk kader bela negara yang tersebar di seluruh provinsi yang saat ini berjumlah 73.067 kader. Di bidang pembangunan industri pertahanan, Kemhan melakukan pengembangan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Bersama Kementerian BUMN, saat ini Kemhan telah membentuk Holding BUMN Industri Pertahanan atau Defense Industri Indonesia. Pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN menjadi 40% untuk teknologi-teknologi kunci dan menjadi industri 50 besar di dunia dalam bidang industri pertahanan pada tahun 2024. Peningkatan TKDN ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk mikro serta usaha kecil dan koperasi. Selanjutnya, dalam bidang hubungan kerjasama internasional di bidang pertahanan, Kemhan terus memperkuat dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara sahabat, baik di kawasan maupun global, meliputi kerjasama dialog pertahanan, kunjungan antar pejabat militer, pendidikan dan latihan, hingga kerjasama industri pertahanan. Dalam laporan keuangan di tahun 2021, Kemhan dan TNI kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2018. Untuk pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2021 ini, kami tidak menemukan permasalahan yang signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian laporan keuangan. Dengan demikian, opini atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2021 adalah wajar tanpa pengecualian. Sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, Kemhan tetap berkomitmen dan terus berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia melalui reformasi birokrasi, di mana sejak tahun 2020, pelaksanaan reformasi birokrasi sudah memasuki tahap implementasi dalam merubah mindset dan kultur set pada setiap pegawai Kemhan. Secara sistematis dan berkelanjutan, Kemhan terus membangun birokrasi yang lebih lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja efektif dan efisien. Bentuk keseriusan Kemhan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ditandai dengan perolehan penghargaan Satuan Unit Kerja
berpredikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK, di mana pada tahun 2019 terdapat 1 unit kerja dan pada 2021 terdapat 3 unit kerja. Selanjutnya, pada tahun 2022 ini, Kemhan mengajukan 2 unit kerja pada penilaian zona integritas tingkat nasional. Begitu pula dengan nilai indeks reformasi birokrasi Kemhan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana Grand Design Reformasi Birokrasi saat ini telah memasuki tahap ketiga, yakni pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Tujuan dan sasaran reformasi birokrasi Kemhan tahun 2020-2024 dilakukan melalui program-program prioritas reformasi birokrasi yang dipandang strategis, cepat, dan efektif. Pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi berdasarkan 8 area perubahan reformasi birokrasi, meliputi 1. Area manajemen perubahan. Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit pegawai Kemhan menjadi lebih berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Targetnya adalah meningkatnya komitmen pimpinan serta pegawai Kemhan dalam mewujudkan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk meminimalisir resistensi resiko kegagalan terhadap timbulnya suatu perubahan. Dalam area ini, Kemhan telah melakukan sejumlah aksi, meliputi menetapkan langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi Kemhan tahun 2022, mengimplementasikan pola reformasi birokrasi pada satuan kerja, menyelenggarakan workshop percepatan implementasi reformasi birokrasi, membentuk tim ZI unit kerja, melakukan internalisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai. Selanjutnya, lakukan survei indeks persepsi pegawai tentang reformasi birokrasi, meningkatkan keterlibatan pimpinan dan seluruh personil Kemhan dalam mengemban nilai-nilai reformasi birokrasi, mendorong agenda kegiatan agen perubahan Satker, dan menetapkan peran agen perubahan melalui rencana tindak agen perubahan, menyusun pedoman reformasi birokrasi dan Sakim, serta melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kemhan tahun 2022. 2. Area deregulasi kebijakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang setara atau lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk penyederhanaan birokrasi dalam pelayanan, yakni dengan melaksanakan pemetaan peraturan terkait dengan pertahanan, meliputi membuat peta legislasi dan laporan identifikasi perundang-undangan, tumpang tindih, tidak sesuai, tidak update. Harmonisasi peraturan, meliputi penataan peraturan perundang-undangan, melaksanakan survei kinerja staf dan kepuasan pelayanan Biro Peraturan Perundang-undangan, dan melakukan penilaian indeks reformasi hukum. 3. Area penataan dan penguatan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Kemhan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Program yang dilakukan meliputi revisi Perpres nomor 58 tahun 2015 menjadi Perpres nomor 94 tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan, meliputi reorganisasi Balitbang dan reorganisasi Bainstrahan, evaluasi fungsi organisasi pengelola akuntansi keuangan dan akuntansi barang, perubahan nomenklatur, jabatan, dan tusi Satker, perancangan organisasi UKBBJ, pengusulan penyetaraan jabatan, dan penyetaraan jabatan pada Badiklat dan Balitbang Kemhan. 4. Area penataan tata laksana. Program penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Dalam program ini, beberapa kegiatan yang telah kita tingkatkan adalah dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, inisiasi penyusunan rencana induk SPBE, arsitektur dan peta rencana SPBE,
penerbitan 6 buah Kepmen tentang standar operasional teknis di lingkungan Kemhan dari tahun 2019 sampai dengan 2022, dan optimalisasi aplikasi Sakti dan sistem informasi pengetahuan pertahanan. Dan hasil penilaian keterbukaan informasi publik Kementerian Pertahanan telah mengalami peningkatan dari nilai 66,36 di tahun 2020 menjadi 89,08 di tahun 2021. 5. Area penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pegawai Kemhan yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparansi. Perencanaan kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang pelaksanaan dilakukan melalui evaluasi jabatan, penegakan aturan, disiplin atau kode etik, kode perilaku pegawai, dan hasil asesmen dijadikan pertimbangan mutasi dan pengembangan karir pegawai. 6. Area penguatan akuntabilitas. Tujuan dari program penguatan akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Grafik capaian nilai Sakip Kemhan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan capaian nilai 66,54 di tahun 2021. Program penguatan akuntabilitas meliputi redesain sistem perencanaan dan penganggaran RSPP, tindak lanjut rekomendasi Sakip Kemenpan RB tahun 2021, meningkatkan implementasi Sakip dari pusat hingga seluruh unit kerja dengan tindak lanjut yang masif, berkualitas, dan merata. Tidak hanya pada proses pemenuhan administrasi, asistensi informasi kerja Satker, kegiatan review LKJPUO Kemhan tahun 2021, kegiatan penyusunan rencana kinerja tahunan Satker, dan kegiatan evaluasi Akip Satker Kemhan. Selanjutnya, di samping program-program tersebut, Kementerian Pertahanan juga telah melaksanakan penyusunan pedoman implementasi Sakip Satker Kemhan, evaluasi Renstra UO Kemhan tahun 2020-2024, bimbingan teknis aplikasi Smart, bimbingan teknis aplikasi Sakti, bimbingan teknis aplikasi Krishna, kegiatan diseminasi Sakip, paparan capaian kinerja Satker Kemhan tahun 2021, dan penandatanganan kinerja Satker Kemhan. 7. Area penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Elemen dalam penguatan pengawasan meliputi membentuk unit pengendali gratifikasi, penerapan SPIP, peningkatan layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi lapor, dan whistle blowing system atau WBS, serta penanganan benturan kepentingan. 8. Area peningkatan pelayanan publik. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kemhan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, antara lain peningkatan kualitas kebijakan pelayanan meliputi melaksanakan survei kepuasan masyarakat dari 1 kali per tahun menjadi 3 kali per tahun, penyusunan rancangan standar pelayanan, publikasi nilai indeks kepuasan masyarakat dan maklumat di website PPID Kemhan, forum konsultasi publik atau FKP, regulasi tentang pelayanan. Peningkatan sarana dan prasarana meliputi gedung pelayanan, sarana bagi penyandang disabilitas. Sistem informasi pelayanan meliputi aplikasi pelayanan informasi publik, aplikasi pelayanan perpustakaan. SDM atau sumber daya manusia meliputi peningkatan kemampuan SDM. Dalam rangka memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemhan, masing-masing Satker, Subsatker melaksanakan seluruh kegiatan sesuai area perubahan reformasi birokrasi dikoordinir oleh Sekjen Kemhan. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh agenda reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di Kemhan. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemhan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik mulai dari tingkat Satker sampai dengan tingkat kementerian agar rencana aksi yang dituangkan dalam roadmap reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Kementerian Pertahanan tetap dan terus mendukung kesuksesan agenda reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan.